prinsip utama dari paham komunisme ini tidak ada lagi kelas-kelas sosial, ya. Kemudian tidak diperlukan lagi yang namanya negara. Kemudian alat-alat produksi itu harus menjadi milik bersama, ya. Tidak ada lagi individual ownership, tidak ada lagi kepemilikan individu. Di situ semua milik bersama. Kalau saya mau kaitkan dengan pernyataan Abdul Somad yang sempat juga viral di waktu yang lalu tentang mencuri listrik negara, justru itulah sebetulnya paham Marxisme sehubungan dengan keturunan. Kita harus memahami, pelaku Marxisme Leninisme di tahun 65 kemarin itu, ya, melalui sebuah partai yang disebut dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, itu pelakunya adalah pelaku kolektif. Kan pertanyaannya, apakah iya keturunan mereka sampai saat ini itu melakukan atau memahami atau menganut yang namanya paham Marxisme Leninisme? Buktinya mana? Halo, kembali bersama saya Dr. Fernandes Arung. Nah, kali ini saya ingin mengomentari persoalan pernyataan Panglima TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sehubungan dengan syarat masuk sebagai prajurit militer, keterkaitannya dengan keturunan PKI. Nah, sebetulnya saya tidak ingin mengomentari hal ini, tetapi karena saya juga cukup geram dengan ulah sebagian oknum dan kelompok tertentu ini yang menggoreng-goreng isu ini, ya. Nah, apa yang saya maksud dengan satu dan lain hal tadi yang membuat saya geram untuk mengomentari hal ini? Yang pertama itu tentang sebuah WA yang saya terima. Di situ dicantumkan tentang viralkan isu tentang Panglima TNI ini. Nah, seperti ini WA-nya. Ya, saya perlihatkan, ya. Nah, di situ dikatakan untuk diviralkan. Ini rekomendasi dari Alfian Tanjung. Ya, Anda tahulah Alfian Tanjung itu siapa, ya. Pokoknya ini semua ini produk-produk khilafah semua ini. Nah, di sini dinyatakan pernyataan bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA dan Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat tentang himbauan umum kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan segenap rakyat Indonesia tentang bahaya laten PKI dan ideologi Marxisme, Komunisme, Leninisme, bla 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 bla. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 1 April 2022. Profesor Dr. Haji Egy Sujana Soekarno SH MSI, dalam hal ini Ketua Umum TPUA, ya. Kemudian Ahmad Kozinuddin, ya, Ketua Umum KPAU. Ya, nyangkut memang ini tiga sejoli ini, kan. Mulai dari Alfian Tanjung, Egy Sujana, dan Ahmad Kozinuddin. Ini kan otaknya memang sama semua ini. Khilafah semua ini. Khilafah produk agama yang gagal. Khilafah sebuah ideologi yang memang berupaya terus-menerus untuk menggulingkan pemerintah yang ada, yang sah. Ya, ingin mengganti ideologi Pancasila. Selain itu, ada beredar lagi gambar yang diedit yang menunjukkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Masa foto beliau diedit menggunakan baju Palu dan Arit? Ini kan lambang PKI, dan di situ ditulis waspadalah bangkitnya PKI gaya baru. Oke, ya, saya akan gunakan frase ini kembali, ya, PKI gaya baru. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya harus memutarkan potongan video dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, ya. Apa sebetulnya yang diujarkan oleh beliau. Nah, ini dia videonya. Ini sudah urutan berikutnya dari yang tadi. Oke, nomor 4. Yang mau dinilai apa? Ya. Kalau dia ada keturunan dari apa? Pelaku kejadian tahun 65-66. Ya, itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, 1, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis.
tahun 65. Yakin ini? Siap, yakin? Cari, buka internet sekarang. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Siap, tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Sebagaimana yang Anda saksikan dalam video ini, ya, di situ memang jelas beliau nyatakan isi dari TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Nah, untuk lebih jelasnya saya coba memperlihatkan kepada Anda juga ya, apa isi TAP MPRS yang dimaksud. Nah, ini dia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia nomor Romawi 25 garing MPRS garing 1966 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis, Marxisme, Leninisme. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang, kemudian mengingat, memutuskan, menetapkan ketetapan tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Nah, di sini jelas tertulis yang ada hanyalah pembubaran Partai Komunis. Lalu pernyataan bahwa Partai Komunis Indonesia ini merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI. Lalu kemudian larangan untuk setiap bentuk kegiatan apapun untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme. Ya, dalam hal ini pentolan dari Marxisme, Leninisme. Ini isi dari TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Di sini memang secara eksplisit tidak tertulis pernyataan tentang larangan melibatkan keturunan PKI dalam institusi negara atau dalam badan negara atau kegiatan-kegiatan pemerintahan. Di sini tidak ada memang tertulis. Yang menjadi pertanyaan saya ini, apa dasar hukum dari oknum dan kelompok tertentu itu, ya khususnya ini PA 212, mengkritik pernyataan Panglima TNI tentang syarat masuk TNI. Jadi mereka mengindikasikan bahwa inilah yang dikatakan dengan ajaran komunisme gaya baru atau yang biasa disebut neo-komunisme, komunisme model baru atau gaya baru. Oke. Nah, sekarang kita sepakat bahwa yang namanya PKI, Partai Komunis Indonesia, berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI kemarin, itu kita sepakati bahwa tujuan mereka adalah untuk menggulingkan pemerintahan sekaligus untuk mendirikan partai komunis atau ajaran komunisme di Indonesia. Itu kita sepakat ya. Nah, sekarang untuk lebih memahami apa sebetulnya Marxisme, Leninisme. Jadi kalau kita mengacu ke belakang kembali lagi ya,
Karl Marx. Ini nama lengkapnya, penggagas paham Marxisme ini. Jadi Marxisme ini seorang berkebangsaan Jerman yang memang mencetuskan sebuah isme atau paham tentang sistem ekonomi. Nah, ini yang perlu dipahami untuk yang pertama ya. Jadi gagasan tentang Marxisme itu awalnya adalah untuk mengacu pada persoalan sistem ekonomi. Apa gagasannya sebetulnya? Jadi gagasan Marxisme ini bertujuan untuk menentang kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Sederhananya kalau kapitalisme itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, kemudian menurut Marx ini bahwa paham yang dia anutnya ini sebetulnya melewati dua fase ya. Fase pertama itu adalah fase di mana paham Marx ini mengacu kepada sosialisme. Sosialisme itu sebuah paham yang mengedepankan tentang penguasaan industri oleh buruh. Ya, jadi yang mengontrol itu industri atau secara umum ekonomi itu seharusnya adalah para pekerja atau buruh. Nah, itu sosialisme. Jadi bukan lagi kaum borjuis atau kapitalis yang menguasainya, tetapi seharusnya buruh lah yang mengontrol itu. Nah, itu sosialisme. Itu fase pertama untuk paham Marxisme ini. Nah, kemudian masih dalam fase yang pertama tentang sosialisme, selain buruh yang harus mengontrol kegiatan ekonomi, bahwa kelas-kelas sosial itu juga masih tetap ada. Oke. Nah, lanjut ke fase berikutnya, fase kedua. Di situ sudah nyata-nyata ditegaskan bahwa full para buruh yang mengontrol kegiatan ekonomi dan kelas-kelas sosial itu sudah dihapuskan. Tidak ada lagi kelas-kelas sosial. Nah, berkembang pemahaman ini menjadi sebuah pemahaman yang menyatakan dua hal penting. Yang pertama bahwa tidak adanya lagi kelas-kelas sosial di kalangan masyarakat dan tidak diperlukan yang namanya sebuah negara. Nah, dengan dasar pemahaman dua hal ini yang digagas oleh Karl Marx, sebetulnya Marx ini bersama dengan Friedrich Engels, ya, mereka berdua inilah yang menggagas atau membuat gagasan ini di awal. Nah, kemudian kenapa Marx ini berkaitan dengan paham sosialis? Karena memang paslah dengan pemikirannya Vladimir Lenin, ya, yang waktu itu menjabat sebagai kepala pemerintahan Rusia. Nah, sehingga bertiga mereka bersama-sama, yaitu Karl Marx, kemudian Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Setelah berkembangnya paham ini, maka ada banyak kritik yang dilontarkan atau yang ditujukan kepada Marx sebagai penggagas paham Marxisme. Nah, kenapa demikian? Karena memang ada beberapa bukti yang menunjukkan penyimpangan dari paham Marxisme itu sendiri, kemudian prediksi yang tidak dicapai oleh paham Marxisme, sehingga menuai juga banyak kritik. Nah, jadi prinsip utama dari paham komunisme ini tidak ada lagi kelas-kelas sosial, ya, kemudian tidak diperlukan lagi yang namanya negara, kemudian alat-alat produksi itu harus menjadi milik bersama, ya, tidak ada lagi individual ownership, tidak ada lagi kepemilikan individu, di situ semua milik bersama. Kalau saya mau kaitkan dengan pernyataan Abdul Somad yang sempat juga viral di waktu yang lalu tentang mencuri listrik negara, justru itulah sebetulnya paham Marxisme. Dibantah oleh ulama Saudi Arabia dan Yordania, listrik bukan punya negara, tapi listrik punya umat yang dikelola oleh negara. Perhatikan baik-baik. Listrik bukan punya negara, listrik punya umat dikelola oleh negara. Dia hanya eksekutor pelaksana saja. Maka orang yang mencuri listrik
sama dengan mencuri milik umat. Berarti minta izinnya kepada siapa? Seluruh bangsa Indonesia. Bukan kepada pegawai PLN, bukan kepada Menteri Sumber Daya Alam, bukan kepada Menteri Pendayagunaan Negara, bukan kepada Presiden Jokowi. Itulah sebetulnya contoh tentang paham Marxisme. Jadi itu punya masyarakat, Abdul Somad katakan, itu punya umat, bukan punya negara. Nah, apa bedanya dengan paham Marxisme? Kan begitu. Kemudian kelompok-kelompok tertentu yang sampai dinyatakan oleh negara sebagai organisasi terlarang seperti HTI, kemudian yang belakangan itu FPI sebagai organisasi terlarang. Apa bedanya dengan PKI sebagai organisasi terlarang? Dan memang juga ya terlihat dari kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah hanya dengan anggapan bahwa pemerintahan yang ada itu zolim. Apa bedanya dengan PKI? Ingin menggulingkan atau meruntuhkan ideologi Pancasila. Ya apa bedanya dengan PKI? Jadi ini saya anggap sebagai contrary dualis moral. Jadi di satu sisi mengatasnamakan HAM atau kebaikan ya untuk membela kebenaran, tetapi di sisi lain secara bersamaan melanggar pula juga HAM atau melanggar pula yang namanya kebenaran. Dengan kata lain, mengkritik, menyatakan Panglima TNI sebagai orang yang diindikasikan sedang menjalankan neokomunisme. Di sisi lain secara bersamaan justru Anda sendiri yang melakukan itu secara implisit. Pada prinsipnya segala sesuatu yang merongrong pemerintahan, kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia, ingin mengubah falsafah negara, ideologi negara, itulah sebetulnya yang namanya komunisme. Itu makna implisit dari Marxisme sebetulnya. Apalagi sudah nyata-nyata terang-terangan ingin menggulingkan pemerintahan. Ya sudah seperti itu. Memang dasar pemikiran Marxisme kan tidak diperlukan yang namanya negara. Jadi saya ingin masyarakat berpikir yang lebih luas begitu ya. Khususnya informasi-informasi dalam bentuk bahasa itu apa maknanya semua itu. Jadi kalau kita mau menganalisis unsur-unsur kebahasaan, ya hasilnya pasti seperti ini maknanya. Bagaimana mungkin menuduh Jenderal Andika Perkasa menjalankan neokomunisme sementara Anda sendiri sudah terang-terangan menerapkan itu? Di lain sisi, Jenderal Andika Perkasa itu memang menyatakan sesuai dengan dasar hukum yang tertulis begitu. Anda juga ingin membuat makna-makna implisit pun juga tidak akan nyambung gitu. Tidak ada makna implisit yang mengatakan di dalam TAP MPRS itu tentang keturunan PKI dilarang untuk terlibat dalam pemerintahan atau kegiatan-kegiatan pemerintahan atau kegiatan-kegiatan badan atau lembaga pemerintahan. Tidak ada di situ larangan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan keturunan, kita harus memahami pelaku Marxisme Leninisme di tahun 65 kemarin itu ya, melalui sebuah partai yang disebut dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, itu pelakunya adalah pelaku kolektif. Nah, kenapa kemudian bersangkutan dengan keturunan mereka? Ya karena dianggap oleh zaman Orde Baru itu bahwa ini bisa jadi terpapar, kan begitu. Memang ada kemungkinan bisa terpapar ya kalau persoalan sebuah paham ya, cara kita berpikir itu diturunkan biasa ke generasi, itu bisa saja. Tetapi di sini kan pertanyaannya, apakah iya keturunan mereka sampai saat ini itu melakukan atau memahami atau menganut yang namanya paham Marxisme Leninisme? Buktinya mana? Apakah selama ini mereka terlihat merasakan masyarakat ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, ingin menggulingkan pemerintah? Apakah pernah Anda melihat
keturunan pelaku kolektif PKI kemarin itu? Keturunannya apakah Anda pernah melihat? Mereka melakukan kegaduhan begitu? Pernah? Itu yang mesti Anda jawab. Yang namanya isme, paham, itu bukan turunan genetik atau genetis sifatnya, tidak. Jangankan partainya, pahamnya saja yang ada di otak para pelaku PKI kemarin itu belum tentu bisa turun ke keturunannya, apalagi organisasinya, kan begitu. Nah, kalau berkaitan dengan organisasi, saya ingin membuat sebuah merisme seperti ini. PKI kan organisasi terlarang, ya. FPI, HTI kan organisasi terlarang. Apakah saya harus mengatakan bahwa keturunan dari anggota-anggota FPI dan HTI itu juga tidak boleh dilibatkan dalam pemerintahan? Tidak memiliki hak sebagai warga negara secara full. Apakah harus saya mau katakan juga seperti itu? Kita mesti kembali kepada nilai Pancasila, ya, keadilan sosial. Undang-undang juga sudah menyebutkan bahwa setiap warga negara itu bersamaan hak dan kedudukannya di dalam hukum. Semuanya sama. Jadi hal yang perlu dipahami adalah bahwa yang namanya isme itu bukan atau tidak bersifat genetik. Jadi jangan mengada-ngada begitu. Anak cucu mereka itu harus tetap mendapatkan haknya sebagai warga negara, dan itu dilindungi oleh undang-undang begitu. Jadi jangan termakan terus-menerus dengan penghukuman atas mereka selama masa Orde Baru yang telah membangun paradigma yang begitu kuat bahwa yang namanya keturunan PKI itu betul-betul merah. Itu hanya bangunan paradigma yang selama masa Orde Baru dibangun begitu. Dan cukuplah selama beberapa dekade mereka betul-betul berada dalam penjara, di dalam rumah sendiri. Yang kita inginkan di sini bahwa setiap warga negara itu benar-benar memiliki hak yang sama begitu. Memiliki hak yang sama di mata negara. Ya, terlebih lagi bahwa setiap individu itu bisa saja memiliki yang namanya kemampuan dan keterampilan tertentu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang yang telah menuduh Panglima TNI sebagai penganut paham neokomunisme. Justru yang saya ingin katakan, ya, yang lebih nyata-nyata terlihat di kalangan masyarakat, saya sebut saja salah satunya PA212 ini, justru itu yang lebih nyata-nyata buat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Makanya dinyatakan sekarang sebagai organisasi terlarang. Apakah saya perlu mengatakan juga hal yang sama seperti Anda katakan kepada Panglima? Atau seperti apa kata paradigma selama ini terbangun bahwa keturunan Anda itu nantinya tidak boleh memiliki hak secara full di dalam wilayah negara Republik Indonesia? Kan tidak mesti demikian. Justru yang menjadi neokomunisme itu adalah kegiatan-kegiatan organisasi atau oknum-oknum personal tertentu yang memang sudah nyata begitu, merongrong persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan ingin mengganti ideologi bangsa. Itu justru yang lebih nyata-nyata, yang jelas-jelas sebagai orang-orang yang menganut yang namanya Marxisme-Leninisme. Tidak perlu kita harus menggoreng-goreng begitu, ya. Namun di sisi lain saya pahami mengapa Anda harus menggoreng-goreng isu ini. Ya karena memang apapun kesempatannya Anda akan tetap ambil untuk mencapai tujuan Anda, kan begitu. Nah, tetapi satu hal yang terpenting, bahwa jangan pernah harap demikian. Ya, selama masih banyak masyarakat atau minimal masih ada satu orang, kalau ada manusia yang namanya setengah tuh, bentuknya setengah, minimal masih ada setengah masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Oh, jangan harap. Soekarno itu juga bahkan orang sosialis, ya. Tetapi sosialisnya Soekarno itu sosialis campuran. Kenapa dikatakan sosialis campuran? Adams pernah menulis buku di tahun 1966. Dia mencatat, mengutip pernyataan Bung Karno seperti ini. Kami menarik kesetaraan politik dari Deklarasi Amerika atau kemerdekaan.
Kami juga menarik kesetaraan spiritual dari Islam dan Kristen. Kemudian kami menarik kesetaraan ilmiah dari Marx. Nah, untuk campuran ini, kami menambahkan identitas nasional, Marhainisme. Kemudian kami taburi gotong royong, yang merupakan semangat dan inti dari bekerja bersama. Nah, campur semuanya dan hasilnya adalah sosialisme Indonesia. Oke, jadi tegas saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah menganggap bahwa yang namanya isme itu bersifat genetis. No, tidak. Oleh sebab itu selayaknya lah kita harus sudah bisa belajar untuk membuka kesempatan kepada keturunan para pelaku di tahun 65 kemarin. Jadi supaya kita tidak mengada-ngada, dan oknum dan kelompok-kelompok tertentu yang anti pemerintah itu cobalah, aduh, kalau betul-betul mau dirikan negara sendiri, carilah lahan lain di sana. Itu planet Mars masih luas ya, itu saja. Sering kali saya katakan seperti itu, supaya jangan mengganggu lagi tuh bangsa Indonesia. Cukup sudah, jangan bawa-bawa agama untuk mencapai tujuan politiknya begitu. Saya pikir cukup sekian komentar saya. Terima kasih Anda telah menyimak. Salam Pancasila.